Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagas Satrio Bukhari dengan NIM 2401011610. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cyber counseling. Media sosial sekarang sudah menjadi bagian besar dalam hidup kita. Orang ngobrol, cari hiburan, bahkan curhat di sana. Tapi di balik itu banyak masalah yang muncul. Contohnya seperti komentar kasar, hoaks, sampai tekanan psikologis yang bikin orang menjadi stres. Nah, dari sini muncul kebutuhan bagaimana caranya agar media sosial bisa dipakai untuk hal yang lebih baik, bukan malah merusak. Maka dari itu, disinilah konseling Islam mempunyai peran yang sangat penting. Konseling Islamnya adalah proses membantu orang dengan cara Islam, menggabungkan dua hal, teknik lahir dan teknik batin. Teknik lahir itu nyata bisa langsung dirasakan, seperti nasihat, komunikasi yang santun, atau pendampingan. Nah, teknik batin lebih ke spiritual seperti doa, zikir, dan keikhlasan seorang konselor atau hati konselor. Kalau konseling hanya pakai batin tanpa lahir, klien bisa bingung karena nggak ada interaksi nyata. Misalnya, konselor cuman berdoa dalam hati, tapi tidak berbicara atau memberikan arahan. Nah, hal ini menimbulkan klien merasa tidak ada pembimbing. Lalu sebaliknya, jika hanya menggunakan lahir saja tanpa batin, nasihat memang terdengar jelas, tapi sering terasa hampa. Klien mungkin dapat arahan, tapi tidak merasakan ketenangan. Jadi, hasilnya kurang mendalam. Karena itu, lahir dan batin harus digabung supaya ada arahan nyata sekaligus ketenangan batin. Nah, ketika dunia sudah pindah ke digital, konseling Islami juga bisa ikut masuk ke dalam. Inilah yang disebut dengan cyber counseling Islam. Konseling gak harus tatap muka, tapi bisa lewat konten media digital. Contohnya seperti video, podcast, atau tulisan. Konselor bisa menyampaikan pesan Islami dengan bahasa lembut, bebas sara, dan relevan dengan masalah netizen. Teknik lahir hadir lewat komunikasi nyata di konten. Sedangkan teknik batin hadir lewat doa dan keikhlasan konselor saat menyampaikan pesan. Nah, tentu dalam praktiknya tidak selalu mulus. Setelah kita tahu konsep dan contoh, kita juga harus sadar ada hambatan yang bisa saja muncul. Contohnya dari sisi klien, kadang kurang motivasi atau enggan terbuka. Dari sisi konselor, ada keterbatasan pengalaman atau bingung gabungkan antara psikologi modern dan nilai-nilai Islam. Nah, dari sisi lingkungan juga ada namanya stigma masyarakat yang masih menganggap konseling hanya untuk orang-orang yang bermasalah berat. Di media sosial, hambatan ini muncul dalam bentuk komentar negatif atau audiens yang menolak konten Islami. Tapi hambatan bukan berarti berhenti. Ada strategi yang bisa dipakai oleh konselor. Konselor harus konsisten pakai bahasa empati, hindari unsur sara, dan konten yang sederhana tapi menarik. Konten harus relevan dengan kondisi masyarakat,
singkat tapi menyentuh hati. Yang paling penting, konselor harus seimbang. Ada komunikasi nyata yang membangun dan ada doa zikir yang menguatkan. Ingat, cyber counseling Islam bukan soal nasihat, tapi soal keteladanan. Konselor harus jadi contoh nyata, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Kalau konselor menunjukkan akhlak yang baik, audiens akan lebih mudah menerima pesan. Dengan begitu, media sosial bisa berubah dari yang awalnya ruang penuh konflik menjadi ruang dakwah yang menenangkan hati. Sebagai penutup, cyber counseling Islami adalah jawaban atas tantangan di era digital. Dengan gabungan teknik lahir dan batin, konseling di media sosial bisa jadi sarana dakwah modern yang membawa masyarakat lebih dekat kepada Allah, lebih bijak berkomunikasi, dan lebih peduli terhadap sesama. Harapan saya, semoga setiap pengguna media sosial menjadikan dunia digital sebagai ladang pahala, bukan untuk menyakiti. Mari kita gunakan media sosial untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.